Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mampu menjalani hidup seorang diri. Dalam kehidupannya, manusia saling membutuhkan satu sama lain dan memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan samanya. Dari mulai hal yang remeh sampai keperluan yang bersifat urgent, seperti dalam memenuhi kebutuhan hidup. Campur tangan dan peran dari orang lain sudah menjadi keniscayaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tentunya, di sini saya tidak membahas atau memungkiri keterlibatan orang lain dalam menjalani segala aktivitas sebagai manusia yang hidup normal. Bukan itu yang saya maksud, tetapi hubungan pertemanan dalam aspek-aspek tertentu, seperti teman obrolan, pembicaraan yang bersifat umum, ringan, dan yang spesifik. Memang, tak semua orang yang ada di sekitar akan otomatis akrab dengan kita, seperti rekan kerja, teman satu kos, teman usaha, dan masih banyak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Secara umum, mempunyai banyak teman memang baik. Ia tidak ada yang salah kok. Hanya saja kadar keakraban yang mesti di-setel. Karena kalau mau jujur, sekalipun orang-orang tersebut akrab dan selalu ada dalam aktivitas kita setiap hari, belum tentu bisa menjadi teman baik dalam rangka sekedar jagongan atau obrolan ringan sekalipun. Tidak menutup kemungkinan, namanya ngobrol bisa merebet kemana-mana. Baiknya percikan api yang semula kecil jika dibiarkan tidak disiram bisa saja membumi hanguskan sebuah bangunan. Seperti halnya mengobrol dengan teman yang bermula membahas hal-hal remeh-remeh bisa berganti bergunjing dan berujung mencela sana-sini. Karena kesalahpahaman, kurang informasi, tidak memahami konteks, kurangnya evaluasi, dan sebagainya. Mengapa berteman harus bisa menyetel kadar keakraban? Karena tidak semua teman di sekeliling kita bisa memberi dampak positif bagi diri kita, terutama dalam hal mindset. Ada dua cara untuk menyikapi agar tetap berpikir rasional tatkala terlibat perbincangan atau malah sudah pada tahap perguncingan. Kita harus tegas dengan diri sendiri dan menyadari bahwa membahas hal yang tidak perlu hanya membuang-buang waktu saja. Pertama, jangan memberi ruang obrolan yang tidak bermanfaat. Dalam hal ini, tidak lantas mengabaikan teman sekeliling kita selama ini, karena tidak sedikit teman punya ahli besar dalam keberhasilan yang kita capai saat ini. Rekan kerja dan mitra bisnis misalnya. Seyogyanya harus bijak memilih dan menempatkan teman sesuai porsi dan kondisi tertentu. Hubungan intens pertemanan akan menciptakan rasa kepercayaan dan keakraban. Kita akan tahu bagaimana mindset dari seseorang setelah melewati proses dari waktu ke waktu. Dari kondisi juga situasi yang berbeda. Rasanya tidak mungkin perbincangan selalu membahas seputar pekerjaan dan kesibukan yang membosankan. Kadar dan cara berpikir seseorang akan terlihat bagaimana ia menyikapi suatu hal, terutama mengenai isu-isu terkini dan permasalahan-permasalahan hidup yang kompleks. Dalam tahap dan kondisi ini, kita mesti jeli. Bagaimana menyikapi omongan yang tidak perlu bahkan cenderung syarat dengan gibah dan fitnah. Saat kita menyadari obrolan sudah mulai tidak sehat apalagi mendidik, segeralah alihkan teman atau menghindar, karena tidak akan memberi pihak manapun suatu yang bermanfaat. Saya rasa ini sering terjadi di lingkungan tempat kerja, warung, tempat nongkrong, bahkan perkumpulan yang bersifat keagamaan. Kedua, tetap realistis. Definisi teman yang baik sendiri sangat subjektif. Ada yang mungkin lebih menyenangi sosok yang ramai dan pula yang lebih menyukai sosok yang pendiam. Secara umum, kita bisa mengatakan bahwa teman yang baik adalah orang yang membuat kita senang dan bisa memberi stimulus ke arah yang lebih baik. Kita bisa belajar dari siapa saja dan di mana saja, termasuk dengan teman. Bukan berarti teman yang lebih muda ilmu dan pengalamannya ada di bawah kita. Dan sebaliknya, karena pelajaran bisa didapatkan dari siapapun, termasuk dari orang yang sama sekali tidak dikenal. Pelajaran hidup yang sulit adalah ketika materi itu disiapkan secara implisit dalam kehidupan kita sehari-hari. Pergaulan hubungan pertemanan punya peran penting dalam membentuk karakter dan pola pikir seseorang. Memang perlu berhati-hati dalam memilih teman, apalagi mengajak diskusi teman yang spesifik. Kita mesti realistis, semua orang bisa nyinyir, tapi hanya sedikit yang kritis dan bisa membangun.
Saya bukan seorang psikolog. Apa yang saya tulis adalah pengalaman hidup pribadi yang saya dapat selama ini. Bahwa memilih teman untuk berproses ke arah yang lebih baik bukan perkara yang mudah. Mesti teliti, memilih, dan telaah. Pertama, tidak selalu masalah canda tawa, tetapi bagaimana untuk saling memberi motivasi dan inspirasi. Jangan sampai terjebak dengan pola pikir dalam tempurung karena kesalahan kelalaian berteman dan akrab dengan sembarang orang. Hidup adalah bagaimana untuk terus berproses ke arah yang lebih baik, bukan hanya masalah karir dan penghasilan, namun juga menjaga keseimbangan untuk selalu up to date pengetahuan termasuk dari sisi spiritual.